Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ine Marja Dewi, NIM 2020 akan menjelaskan tentang strategi pemasaran PT BCA Tbk. Bank merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Pada saat ini, bank bukanlah kebutuhan yang tersier lagi, namun telah menjadi kebutuhan primer setiap individu dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Tanpa bank, manusia akan merasakan kesulitan seperti transaksi uang, memiliki barang yang melebihi pendapatan per bulan, atau melakukan transaksi antar negara. Di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat, Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta dan terbesar di Indonesia yang mampu pulih kembali setelah krisis moneter tahun 1997 dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan industri perbankan Indonesia. BCA merupakan bank terbesar di Indonesia dari sisi produk tabungan. Ditinjau dari persepsi nasabah dan brand awareness, produk tahapan BCA telah menjadi top of mind di pasar. BCA sebagai bank terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan dana pihak ketiga. Jumlah dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 370,2 triliun pada tahun 2012. Pada akhir tahun 2010, menurut data statistik Bank Indonesia, BCA berhasil menjadi bank penyalur kredit ketiga terbesar di Indonesia dengan total kredit yang diberikan sebesar 123,9 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Indonesia Capital Market Directory, BCA berada pada peringkat ketiga setelah Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia dilihat dari total asetnya sejak tahun 2008. Berkembangnya dunia perbankan saat ini sangat menuntut untuk bersaing secara ketat yang dapat dilihat dari kemampuan operasionalnya yang baik. Agar perbankan dapat dikelola dengan baik, tentunya harus ada manajemennya. Manajemen sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 6 unsur manajemen yaitu man, money, method, machine, material, dan pasar apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, analisis eksternal perusahaan, analisis internal perusahaan. Analisis eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal pertama adalah lingkungan politik yang terdiri dari kondisi politik dan regulasi. Analisis lingkungan eksternal kedua adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan ekonomi. Analisis lingkungan eksternal ketiga adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan sosial dan budaya. Analisis lingkungan eksternal keempat adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan teknologi. Analisis lingkungan eksternal kelima adalah menemukan peluang dan ancaman dari lingkungan alam yang berpengaruh terhadap keberadaan. Analisis internal perusahaan. Analisis lingkungan internal pertama dilakukan pada fungsi pemasaran, analisis lingkungan internal yang kedua pada fungsi manajemen, yang ketiga dilakukan pada fungsi manajemen operasi, dan yang keempat dilakukan dengan fungsi manajemen SDM yang terdiri atas aktivitas pengertian SDM, pengembangan SDM, dan pemeliharaan SDM. Kesempatan yang dimiliki Bank BCA memiliki brand image kepada nasabah, penggunaan belanja menggunakan e-money, memudahkan pengambilan gaji karyawan, keamanan pengawasan keuangan nasabah lebih terjamin. Ancaman yang harus diperhatikan oleh BCA, penyelewengan kredit oleh debitur, pesaing memilih teknologi lebih modern, persaingan pada bank milik pemerintah, banyaknya produk sejenis menawarkan keunggulan. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Bank BCA melakukan segmentasi dengan membidik nasabah yang membutuhkan jasa perbankan, sebagai contoh simpan pinjam. Selain itu juga BCA melakukan kreativitas dalam rangka memperhatikan sustainability-nya dengan cara memfokuskan diri pada kegiatan funding di mass market banking dan memilih untuk tidak bergerak agresif dalam ekspansi kredit di corporate banking. Dapat dilihat dari langkah BCA membentuk divisi customer banking yang akan menjadi tulang punggung dari aktivitas mass market banking BCA.
Target pasar utama yang cocok untuk produk tabungan BCA konsumen BCA umum. Manfaat membidik konsumen BCA umum adalah dengan adanya program tabungan khusus akan lebih memudahkan konsumen BCA umum yang telah memiliki tabungan untuk dapat memperkenalkan perbankan sejak dini dan menanamkan rasa gemar menabung kepada diri sendiri. Positioning dalam konteks pemasaran adalah cara produk merek atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan para pesaing oleh pelanggan perusahaan saat ini maupun calon pelanggan. Pada saat ini, PT BCA memposisikan sebagai produk tabungan yang secara khusus dilengkapi dengan fasilitas dan fitur yang menarik sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dibandingkan produk sejenis yang dikeluarkan oleh bank lain. Analisis strategi produk. BCA memanfaatkan produk-produk tabungan yang mereka keluarkan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah mereka. Brand mempunyai merek yang unggul dan kualitas. Fisik produk, jenis tabungan, tahapan BCA, tahapan Gold, Tepres, Giro, BCA, dan deposito berjangka, menyediakan berbagai kredit perbankan, KPR, BCA, KPR, BCA Extra, refinancing, KPA, BCA, dan GKP, BCA bagi nasabah yang berminat membeli rumah, apartemen, atau kendaraan. Analisis strategi harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan banyak pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. BCA pun memberikan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya seperti pada produk tahapan dalam pembukaan rekening tabungan baru dengan mewajibkan nasabahnya melakukan setor awal sebesar 500 dan biaya administrasi sebesar 12.000 setiap bulannya yang masih dapat terjangkau oleh nasabahnya sehingga memotivasi mereka untuk membuka tabungan di BCA. Ada beberapa contoh besarnya biaya pembukaan rekening. Contoh tahapan BCA sebagai berikut. Contoh tahapan Giro BCA. Contoh tahapan Gold deposito berjangka. Tempat atau alokasi strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Dalam pemilihan lokasi, BCA mempertimbangkan untuk membuka cabang baru kantornya pada wilayah yang cukup strategis di mana sering terjadi transaksi usaha dari para nasabahnya, sehingga akan mempermudah nasabahnya dalam menjalankan transaksi keuangan dari lokasi ia membuat usahanya ataupun kantornya BCA pun akan menjadi andalan di suatu alokasi strategis ini dan dapat dipastikan tidak akan sepi dari nasabah yang melakukan transaksinya. Analisis strategi promosi dapat dilihat sebagai berikut. Sekian penjelasan saya tentang strategi pemasaran PT BCA Tbk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.